Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu besar bagi kami. Termasuk pada saat ini, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Namun kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 14 Juni 2021 kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Judulnya adalah Apakah Anda Kristen? Apakah Anda Kristen? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, nama atau sebutan Kristen itu sudah mendunia, sudah sangat populer, walaupun dengan pemahaman yang berbeda-beda. Mulai dari anak kecil sampai orang tua, mulai dari yang usia muda sampai usia tua, laki-laki maupun perempuan itu pernah mendengar sebutan nama Kristen ini. Nah, apa itu Kristen? Kita baca dulu ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, banyak teolog, hamba Tuhan, pendeta yang menjelaskan bahwa sebutan Kristen itu merupakan sebutan ejekan bagi pengikut Kristus. Kalau zaman modern, ya paling tidak waktu saya kecil itu kan suka mendengar, "Hei Kristen, hei Kristen," gitu ya. Itu disebut Kristen, tetapi sebetulnya ejekan. Tapi apa benar seperti itu pengertiannya? Apakah sebutan nama Kristen itu menunjuk kepada sebuah ejekan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ahli Alkitab Albert Barnes, Adam Clarke, John Gill itu tidak mendukung pengertian itu. Tidak mendukung bahwa sebutan Kristen itu merupakan ejekan bagi orang atau pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebutan Kristen itu kan setara dengan sebutan orang-orang percaya di Israel atau di tanah Kanaan yang ada kaitannya dengan Nazaret. Nah, sekarang kita mungkin mengenalnya Nasrani gitu ya. Atau ada kaitannya dengan sebutan Galilea karena mereka orang-orang Galilea. Jadi Kristen itu sebutan para pengikut Kristus yang ada di luar wilayah itu. Di luar Israel, di luar Yudea, di luar Galilea. Jadi sepadan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya orang Yahudi itu tidak mempermasalahkan kedekatan orang-orang kepada Kristus. Mengapa? Karena mereka itu ya mengertinya Kristus itu Mesias. Dan mereka sendiri kan dekat dengan istilah itu ya, bergaul karib dengan istilah Mesias atau Kristus sama, jadi tidak dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi. Yang dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi adalah mengaku Yesus itu sebagai Kristus. Begitu, Yesus sebagai Kristus. Tetapi sebutan kedekatan dengan Kristus tidak bermasalah. Jadi kalau ini merupakan ejekan, kok sepertinya tidak seperti itu. Karena orang Yahudi itu juga dekat dengan Kristus. Jadi Kristen itu memang sebutan, ya sebutan.
bagi pengikut Kristus, khususnya yang ada di luar Yudea atau Galilea. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini saya mencoba mengambil pengertian dari ayat yang kita bahas. Baca lagi ayat 26b, demikian. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas bahwa Kristen itu identik dengan murid-murid. Karena kan dikatakan begitu. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu murid-murid kan? Murid-murid siapa? Kalau kita pelajari kitab Kisah Para Rasul atau Injil-Injil, jelas itu murid-murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, murid-murid itu apa? Yang disebut murid-murid itu apa? Nah, inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan sebutan Kristen tadi. Berkaitan dengan sebutan Kristen. Ada dua hal penting. Yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus yang di ayat ini disebut Kristen itu adalah orang-orang yang meneladani gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, murid-murid Tuhan Yesus yang di sini disebut Kristen itu adalah orang-orang yang meneladani gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Apa yang diteladani oleh murid-murid? Apa yang diteladani oleh orang-orang yang disebut Kristen ini? Oleh orang-orang yang dinamai Kristen ini? Banyak sekali. Ayat firman Tuhan banyak menyebutkan keteladanan itu. Tapi saya akan melihat 3 hal saja yang mungkin merupakan sebuah ringkasan. Yang pertama, melayani. Keteladanan Tuhan Yesus adalah melayani. Bapak Ibu nanti bisa membaca di Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Melayani. Keteladanan Yesus Kristus adalah melayani. Jadi orang-orang yang disebut Kristen ini, yang dinamai Kristen ini, adalah orang-orang yang mau melayani. Ya mau melayani. Kalau tidak mau melayani, ya bukan meneladani Tuhan Yesus. Bukan Kristen namanya. Yang namanya Kristen itu ya harusnya mau melayani. Hal yang kedua, lemah lembut dan rendah hati. Nanti Bapak Ibu bisa baca Matius 11 ayat 29. Orang-orang yang dinamai Kristen ini, orang-orang yang disebut Kristen ini, haruslah lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu tidak menimbulkan ya efek tidak baik. Itu orang yang lemah lembut, gentle ya, yang gentle. Orang yang rendah hati juga demikian ya, karena dia tidak sombong. Itulah Kristus seperti itu. Maka harus diteladani oleh orang-orang yang disebut Kristen. Oleh orang-orang yang dinamai Kristen itu harus meneladani, harus lemah lembut dan harus rendah hati. Yang ketiga adalah berkorban. Bapak Ibu nanti bisa baca ayat-ayat tentang penderitaan dan sampai kepada salib Kristus. Itu berkorban, luar biasa berkorban. Jadi ketiga hal ini, melayani, lemah lembut dan rendah hati, dan berkorban, itulah yang harus diteladani oleh orang-orang yang disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi seperti itulah Kristen. Jadi kalau ditanya, Kristen itu apa? Ya Kristen itu melayani. Kristen itu rendah hati dan lemah lembut. Kristen itu mau berkorban, itu Kristen. Karena Kristen itu meneladani Kristus. Yang namanya murid-murid kan meneladani gurunya, meneladani Kristus, melayani, lemah lembut dan rendah hati, dan
mau berkorban. Kemudian yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus yang di sini disebut Kristen ini adalah orang-orang yang mau mematuhi perintah gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi, murid-murid Tuhan Yesus yang di sini disebut dinamai Kristen itu adalah orang-orang yang mau mematuhi perintah gurunya, yaitu perintah Tuhan Yesus. Ada banyak perintah yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai guru. Tapi saya melihat dua hal penting saja yang mungkin merupakan kesimpulan dari semua perintah yang ada. Yaitu yang pertama, mengasihi. Nanti Bapak Ibu bisa baca Matius 22 ayat 37 dan sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mengasihi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Jadi orang-orang yang dinamai Kristen ini harus mematuhi perintah itu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian yang kedua adalah menjadi saksi. Nanti Bapak Ibu bisa baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Menjadi saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Itu adalah menjadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Seringkali kita mengatakan mana amanat agung itu. Yaitu menjadi saksi. Itu tadi kan Matius 28 ayat 19 dan 20. Tetapi secara umum mengasihi, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 39, itu juga amanat agung. Amanat agung. Jadi bentuknya adalah mengasihi secara langsung konkret. Kalau amanat agung dalam Matius 28 itu memberitakan kabar baik, menjadi saksi. Jadi kedua-duanya ini amanat agung dan itu perintah dari guru. Jadi kalau orang dinamai Kristen, kalau orang disebut Kristen, maka dia harus mematuhi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah Kristen. Seperti itulah Kristen. Jadi mematuhi perintah gurunya untuk melaksanakan amanat agung, yaitu mengasihi dan menjadi saksi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita kembali ke judul. Apakah Anda Kristen? Apakah Anda Kristen? Bagaimana menjawabnya? Ya, lihat saja kelima hal yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu ingin mengoreksi apakah Bapak Ibu atau saya ini Kristen? Tentu Kristen sejati yang dimaksud. Lihat, apakah Bapak Ibu dan saya itu ada kerinduan untuk melayani? Apakah Bapak Ibu dan saya itu orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya itu adalah orang-orang yang mau berkorban? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya adalah orang-orang yang mau menjadi saksi untuk memuridkan semua bangsa bagi Tuhan? Itulah evaluasinya. Jadi jelas sekali jawabannya ya. Apakah Anda Kristen? Ingat kelima hal itu. Kalau belum, maka ya lakukanlah supaya menjadi Kristen. Artinya sejati dalam mengikut Kristus. Jadi orang-orang yang disebut Kristen di Antiokhia ini adalah orang-orang yang melayani, lemah lembut dan rendah hati, yang berkorban, yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan menjadi saksi
bagi orang lain, yaitu memuridkan semua bangsa bagi Tuhan. Kiranya Anda dan saya juga seperti itu, sehingga layak memakai label Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami bersyukur Roh Kudus sudah menolong kami. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.